Hemat, tukang nyinyir malah bikin Bipang makin populer. Omset pasti melejit. Ditulis oleh Exardi di seword.com. Hai, salam NKRI. Bertemu dengan saya Devi di channel Politik Rakyat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sebelum ini saya tidak tahu kalau ada makanan bernama Bipang yang merupakan singkatan dari babi panggang. Di Sumatera Utara ada makanan babi panggang yang disingkat BPK atau babi panggang karo. Bipang sempat merajai daftar trending di Twitter. Untuk bapak, ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makanan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya tinggal pesan, kata Jokowi dalam potongan video viral di media sosial. Banyak yang kebakaran jenggot dan protes, tapi saya anggap ini hal lucu yang perlu menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Pertama, Jokowi tidak salah, wajar sebagai presiden di sebuah negara yang heterogen. Lagi pula mudik itu bukan identik khusus untuk agama tertentu. Tapi banyak yang merasa kalau presiden merujuk pada satu agama, padahal penganut agama lain juga sering ikutan mudik karena libur lumayan panjang. Coba lihat, ada beberapa politisi yang protes. Silahkan kalian googling. Sebagian adalah mereka yang tergabung dalam barisan sakit hati. Mereka merasa menemukan celah untuk menggoreng isu ini. Sebenarnya presiden tidak perlu klarifikasi apapun karena tidak salah. Tapi lucunya juru bicara presiden malah bikin blunder parah dengan menyebut jipang dari beras, padahal itu bukan makanan dari Kalimantan. Tentu saja tidak perlu berpikir keras. Ini jadi santapan lezat tukang nyinyir. Ujung-ujungnya presiden makin disalahkan berkat blunder tersebut. Seolah belum cukup meredakan situasi, seorang menteri malah minta maaf karena telah menimbulkan kesalahpahaman. Ini malah makin memberi angin buat para tukang nyinyir untuk semakin kencang berteriak. Menurut saya ini counter paling konyol yang pernah saya lihat. Padahal cukup diamkan saja sehari dua hari langsung reda. Yang ribut adalah orang-orang yang sama. Meladeni mereka dengan blunder pula adalah cara ampuh mempermalukan diri sendiri. Saya jadi teringat beberapa YouTuber luar yang vlog tentang makanan di Indonesia. Jadi ada satu video di mana dia makan makanan haram, entah itu daging babi atau minuman alkohol. Di kolom komentar ada lumayan banyak yang protes. Mereka bertanya, kenapa tidak menghargai penonton yang tidak boleh memakan itu? Bahkan ada yang marah-marah tak jelas, teriak haram lah, ajab lah, dosa lah, padahal dari judul videonya saja sudah jelas. Kalau merasa haram tak usah nonton. Lucunya malah nonton dan ngamuk-ngamuk. Saya sampai berpikir, kok bisa ada orang segila itu? Tak ada yang memaksa nonton, bahkan ada disclaimer di mana yang merasa tidak mau nonton tidak dipaksa. Entah kenapa hal begini bisa membuat tensi darah tinggi mereka naik drastis. Nggak senang, tak usah tonton, tak usah subscribe, simple. Situ aja sudah kegatalan mau nonton dan kesurupan pula. Jadi isu Bipang ini membuat saya teringat momen seperti itu. Sebutan babi membuat sebagian orang kepanasan dan ngamuk tak jelas. Aneh. Sudahlah, kita next saja. Inti dari yang ingin saya sampaikan ini adalah masih ingat dengan kasus Sari Roti yang dengan bodohnya diboikot pendemo saat aksi 212. Saya agak lupa gimana, tapi tolong ralat kalau saya salah. Awalnya ada narasi Sari Roti memberikan roti gratis ke peserta aksi. Mereka bangga. Tapi pihak Sari Roti membantah itu. Mereka pun protes karena narasi itu jadi terpental dan akhirnya menyerukan boikot. Mereka mah mikir ugal-ugalan, gak ada pinter-pinternya sama sekali. Mereka malah jadi salesman tak dibayar. Malah bikin Sari Roti makin melejit. Omset makin meningkat. Bahkan tahun 2018 mereka ekspansi ke Filipina dengan membangun pabrik besar dengan kapasitas 100.000 potongan roti per hari. Makin diboikot makin terkenal. Mereka merasa pintar tapi aslinya bodoh.
malah bikin produk lain makin laris, gratis pula promosinya. Nah, Bipang ini sama konsepnya, tukang nyinyir ngamuk malah bikin Bipang makin terkenal. Saya aja yang tak kenal jadi kenal, berita ini heboh loh. Bayangkan gimana omset bisnis ini, pasti melejit, saya jamin. Jadi secara tidak langsung mereka yang nyinyir membuat makanan ini makin populer. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.